Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di ruang belajar. Coba tebak, hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar materi mengenai teks anekdot. Nah, sebelumnya mari kita lihat apa tujuan setelah nanti kamu mempelajari teks anekdot ini. Tujuan mempelajari teks anekdot. Setelah selesai mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan menentukan isi teks anekdot dari aspek makna tersirat, menyusun makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, menulis teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis yang berkaitan dengan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang akan kita bahas dalam teks anekdot? Simak dengan benar dan serius ya. Jangan lupa catat materinya ya teman-teman. Pembahasan materi. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Yang kedua, ciri teks anekdot. Yang ketiga, tujuan teks anekdot. Yang keempat, struktur teks anekdot. Yang kelima, unsur kebahasaan teks anekdot. Dan yang keenam, langkah menulis teks anekdot. Anekdot adalah sebuah karangan cerita yang ditulis secara singkat, lucu, dan mengesankan, yang berdasarkan kejadian nyata, pengalaman hidup seseorang yang berupa sindiran atau kritikan dalam bidang hukum, politik, lingkungan sosial, atau pendidikan. Nah, anekdot ini juga dapat berupa rekaan yang tidak harus berdasarkan kejadian nyata loh. Di dalam teks anekdot tidak hanya berisi kisah-kisah lucu, melainkan terdapat pesan moral yang diharapkan bisa memberikan pelajaran kepada halayak, kepada kita semua. Ciri-ciri teks anekdot. Ciri yang pertama yaitu teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Ciri yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot membuat pembaca terhibur dengan kelucuan yang terdapat dalam teks tersebut. Ciri yang ketiga, bersifat sindiran alami yang tidak dibuat-buat atau sekedar bualan biasa. Ciri yang keempat, memiliki tujuan tertentu dan pesan moral yang akan disampaikan kepada pembaca. Ciri yang kelima, menceritakan karakter hewan dan manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Ciri yang keenam, melibatkan tokoh-tokoh atau mengenai tokoh-tokoh orang penting. Tujuan teks anekdot. Teks anekdot memiliki tujuan yang ditujukan kepada pembaca dalam setiap kisah cerita anekdot yang ditulis. Tujuan-tujuan tersebut merupakan latar belakang bagi pengarang atau penulis untuk menulis sebuah teks anekdot. Adapun yang menjadi tujuan teks anekdot, yang pertama sebagai sarana penghibur, yang kedua sebagai sarana untuk mengkritik atau menyindir sesuatu hal. Nah, dan yang ketiga untuk menyampaikan pesan atau makna yang terkandung di dalam teks anekdot tersebut. Isi teks anekdot. Teks anekdot memiliki dua macam isi yang tersurat dan isi yang tersirat. Isi yang tersurat adalah isi yang tertulis secara harfiah dan langsung dapat kamu baca di dalam teks anekdot tersebut. Sedangkan makna tersirat adalah makna teks anekdot yang berhubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada umumnya. Untuk mengetahui makna tersirat tersebut, kamu harus memahami isi dari teks anekdot yang kamu baca. Berikut beberapa contoh anekdot yang disajikan dalam bentuk gambar, berupa sindiran yang mengandung makna tersirat. Materi selanjutnya, struktur teks anekdot. Teks anekdot memiliki struktur atau bagian-bagian dalam pembentukannya. Struktur teks anekdot terdiri dari yang pertama, abstraksi. Abstraksi yaitu bagian awal yang berisikan gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua ada orientasi. Orientasi yaitu bagian cerita yang mengarah pada peristiwa terjadinya konflik di dalam teks. Yang ketiga, krisis, yaitu bagian yang berisi inti peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu reaksi.
Reaksi yaitu bagian cerita yang berisi respon atau langkah penyelesaian dari konflik tersebut yang terjadi di dalam teks anekdot. Yang terakhir yaitu yang kelima, ada koda. Koda yaitu bagian penutup atau akhir dari cerita tersebut. Selanjutnya, kamu akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Di dalam teks anekdot terdapat kaidah atau ciri kebahasaan tersendiri yang khas, yaitu seperti berikut. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu, lampau, atau kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Misalnya tahun lalu, bulan lalu, waktu itu, atau dahulu. Nah, contohnya seperti pada kalimat, pada zaman dahulu, di suatu desa ada seorang tukang pengrajin yang terkenal. Untuk kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kalimat jenis pertanyaan retoris. Yang dimaksud dengan retoris di sini, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan suatu jawaban. Sebagai contoh kalimatnya, yaitu seperti, apakah kamu ingin membahagiakan orang tuamu? Kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Misalnya pada kata kemudian dan lalu. Contoh kalimatnya yaitu, waktu aku pergi ke taman, aku melihat Putra membawa bunga, kemudian memberikannya kepadaku. Adapun contoh yang kedua yaitu, aku berada di kampus hingga sore hari. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan kalimat perintah seperti buanglah, tolong, dan perhatikanlah. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Perhatikanlah ke papan tulis saat saya menjelaskan materi. Kaidah kebahasaan yang keempat menggunakan kata kerja perba seperti menulis, membaca, dan berjalan. Contoh kalimatnya terdapat pada Putri berpura-pura membaca novel agar Dirga memperhatikannya. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat seru. Tetapi khusus untuk teks anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog ya. Contohnya seperti, ya ampun, aku lupa mencuci baju sekolahku. Atau terdapat pada kalimat, wah, tas barumu bagus sekali. Nah, materi yang terakhir yaitu langkah-langkah menulis teks anekdot. Dalam menulis teks anekdot, kita bisa memanfaatkan ide, pengalaman, pengetahuan, dan imajinasi kita dalam menyusunnya loh. Namun, dalam penulisannya harus memperhatikan unsur-unsurnya agar tidak menyimpang dan pembaca dapat mendapatkan apa yang diharapkannya. Berikut langkah-langkah dalam menulis teks anekdot. Langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan topik. Nah, dalam hal ini kita harus menentukan objek yang akan disindir atau yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa unik yang bersifat lucu dan menghibur namun memiliki pesan moral untuk pembaca. Nah, yang kedua yaitu merumuskan tujuan. Dalam hal ini, kita harus menentukan kepada siapa pesan moral yang akan disampaikan, humor apa yang dipilih untuk menyampaikan pesan moral tersebut, dan peristiwa dalam cerita kita usahakan berdasarkan peristiwa nyata sekitar. Dan cara penyampaiannya tetap lucu, namun mengandung unsur pendidikan. Langkah yang ketiga, menghadirkan tokoh-tokoh yang akan digunakan dalam cerita teks anekdot. Yang keempat, membuat kerangka berdasarkan struktur teks anekdot yang terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Selanjutnya, mengembangkan kerangka teks yang telah Anda susun menjadi sebuah teks anekdot yang menarik, lucu, menyindir, dan mengandung pesan moral. Langkah yang keenam, memperhatikan kaidah penggunaan bahasa, seperti kalimat efektif langsung dan tidak langsung, kata ganti, kata kerja, dan konjungsi. Nah, langkah yang terakhir atau langkah yang ketujuh yaitu menentukan judul yang sesuai untuk isi teks anekdot yang sudah kamu susun. Baiklah, itu dia materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kamu bisa memahaminya dengan baik. Hidup adalah tentang belajar. Terima kasih generasi cerdas dan sampai jumpa di ruang belajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.